Breaking news, baru aja nih pihak SNPMB itu memberikan sosialisasi terkait ujian masuk PTN. Apa aja nih infonya? Cek video kali ini yuk. Balik lagi di GP Media Channel. Kali ini pihak SNPMB di tanggal 8 Desember sudah melakukan sosialisasi secara resmi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih informasinya apa aja sih, kalian stay tune terus sama video kita dan tonton videonya sampai selesai. Di video kali ini kakak akan jelasin terkait dengan sosialisasi pihak SNPMB. Kalian tahu bahwa ada 3 jalur untuk masuk ke PTN. Nah, untuk yang sekarang itu jatah kuotanya berada sedikit berbeda nih sama yang tahun sebelumnya. Untuk jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, di sini jalurnya itu kuotanya masih sama. Kuotanya masih minimum 20% ya. Oke. Jadi untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, kamu bisa ditentuin dari kemampuan akademik kamu serta prestasi kamu. Nah, untuk jalur SNBP ini sendiri, ini masih biayanya ditanggung ya sama pemerintah. Jadi untuk pendaftarannya gratis. Kemudian ada jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, untuk jalur tes ini sedikit berbeda sama yang tahun sebelumnya, karena untuk jalur SNBT kuota minimumnya itu ada 40%. Wow, lebih banyak ya daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk PTNBH itu jatah kuotanya minimum 30% untuk jalur SNBT. Nah, untuk biaya pendaftarannya ini ditanggung sama peserta sendiri. Tapi buat teman-teman yang memiliki KIP itu biasanya akan ada subsidi dari pemerintah juga tuh. Nah, untuk jalur tes ini sendiri itu berdasarkan tes yang demand-nya kakak udah jelasin di video sebelumnya, ada 7 subtes. Dan tipe format soalnya itu sedikit berbeda nih sama yang tahun sebelumnya. Karena format soalnya itu ada isian singkat atau esainya. Berarti persiapan kamu udah harus matang banget nih, karena jangan sampai kamu bingung nanti pada saat tes itu mau ngapain. Nah, selanjutnya ada jalur seleksi mandiri. Jalur seleksi mandiri ini itu dari masing-masing pihak PTN-nya. Jadi jalur seleksi mandiri ini ada berdasarkan pihak PTN masing-masing yang mengadakannya secara mandiri. Jadi untuk melakukan pendaftarannya itu dilakukan secara mandiri dan kamu update di website-website PTN yang kamu tuju. Jadi memang untuk seleksi mandiri ini kamu harus aktif dan mencari informasi terkait jadwal pendaftaran ujian mandiri di setiap PTN-PTN-nya. Karena bisa jadi berbeda tuh jadwalnya atau bahkan ada yang berbarengan. Untuk seleksinya sendiri di jalur mandiri ini dapat menggunakan nilai UTBK. Jadi nilai UTBK tuh penting banget loh buat kamu bisa lolos di PTN dan jurusan yang kamu inginkan. Untuk jalur mandiri ini atau seleksi mandiri, kuota maksimumnya itu sebesar 30%. Sedangkan kalau PTN yang berbadan hukum atau PTNBH itu jalur mandirinya maksimum 50%. Jadi memang lebih besar ya kuotanya untuk yang PTNBH. Sedangkan untuk PTN yang biasa aja yang bukan PTNBH itu malah lebih besar penerimaan di seleksi UTBK-nya. Jadi UTBK ini penting banget ya buat teman-teman semua yang ingin masuk jalur PTN yang bukan berbadan hukum. Jadi di antara semuanya jalur UTBK ini atau SNBT ini kelihatannya yang lebih penting ya atau lebih krusial nih. Karena jalur mandiri aja itu pakai skor UTBK. Bahkan kapasitasnya dia atau kuotanya dia di PTN itu kuota minimum 40%, lebih besar. Ini nih yang membuat perbedaan dari yang tahun sebelumnya.
Nah, buat teman-teman yang mau daftar SNBP dulu, karena kakak akan ngejelasin di video ini terkait untuk syarat-syarat beserta informasi di jalur SNBP. SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Udah jelas kalau namanya berdasarkan prestasi, berarti kalian akan dilihat tuh nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 nantinya. Dan prestasi akademik serta non-akademik. Nah, untuk prestasi ini itu cenderung pada kejuaraan yang kamu lakukan selama kamu SMA. Makanya nanti kamu bisa menambahkan sertifikat kejuaraan ya. Sertifikat kejuaraan kamu 3 prestasi terbaik aja. Jadi kamu bisa taruh sertifikat kejuaraan kamu untuk 3 prestasinya. Yang terbaik artinya kalau ada yang tingkat nasional, kamu taruh tuh yang tingkat nasional. Kalau bahkan ada yang tingkat internasional, kamu taruh sertifikat di tingkat internasional. Ingat ya, sertifikat yang akan dinilai itu akan lebih baik yang memiliki tingkat kejuaraan yang lebih tinggi. Artinya kamu memenangkan perlombaan itu di juara 1, juara 2, atau juara 3-nya. Atau bahkan kamu juga bisa dalam bentuk honorable mention. Jalur SNBP setelah dari yang paling utama, itu di poin kedua ini terkait dengan sekolah. Untuk sekolah kamu itu harus jelas dan harus memiliki nomor NPSN. Nah, NPSN-nya ini nanti akan diisi nilai rapot kamu yang berdasarkan eligible. Jadi nanti ada kuota eligible. Kuota eligible ini juga ditentukan oleh akreditasi sekolah kamu. Makanya sekolah itu juga mempengaruhi untuk seleksi SNBP ini ya. Poin yang ketiga ini juga masih poin yang berkaitan dengan sekolah. Karena sekolah kamu itu harus memiliki akun SNPMB sekolah. Jadi harus melakukan pengisian PDSS dan siswanya juga harus memiliki akun SNPMB siswa. Nah, dari situ baru tuh dilakukan proses registrasi untuk melakukan proses pendaftaran di seleksi SNBP. Nah, untuk syaratnya nih, kalau misalkan kalian udah keterima di jalur SNBP dan udah lolos di jurusan yang kalian tetapkan pada saat kalian melakukan pendaftaran di SNBP, kalian tidak dapat lagi untuk mendaftarkan diri kalian untuk jalur UTBK. Jadi kalau memang sudah lolos SNBP, kalian tidak boleh sama sekali mendaftarkan diri kalian untuk UTBK. Bahkan kalian juga tidak dapat mengikuti atau mendaftarkan diri kalian untuk seleksi jalur mandiri PTN. Jadi dipikirkan baik-baik untuk jalur SNBP ini ya. Karena pendaftaran untuk jalur SNBP ini nggak cuman si siswanya aja, tapi juga pihak sekolah yang akan terlibat pada seleksi SNBP ini. Maka dari itu persyaratan sekolah yang bisa mendaftarkan diri untuk jalur SNBP ini juga ada. Yang paling pertama, sekolah itu harus memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian syarat yang kedua ini terkait dengan kuotanya, kuota eligible yang kakak sebutin tuh sebelumnya. Jika sekolah tersebut memiliki akreditasi A, maka sekolah tersebut memiliki kuota sebesar 40%. Dari satu angkatan sekolahnya. Jadi misalkan satu angkatan kelas 12 SMA di sekolah itu ada sebanyak 100 orang. Berarti 100 dikali 40%-nya, yaitu hanya siswa eligible hanya 40 orang aja yang bisa mengikuti seleksi SNBP ini. Nah, kalau misalkan akreditasi sekolahnya itu B, maka jatahnya hanya 25% aja. 25% masuk ke dalam siswa eligible dan bisa mengikuti seleksi SNBP. Kemudian kalau misalkan sekolah tersebut akreditasinya C atau sekolah yang masih baru banget nih, belum terakreditasi, maka kuota eligible-nya itu sebanyak 5% aja. Berarti hanya sedikit ya. Oke, yang kemudian syarat ketiga nih, pihak sekolah itu harus mengisi PDSS ini. Jangan sampai terlambat nih dalam pengisian PDSS. Data siswanya itu harus dimasukkan. Jadi data siswa yang tadi masuk ke dalam kuota eligible itu harus didaftarkan lewat PDSS ini. Kalau misalkan pihak sekolah itu terlambat untuk mendaftarkan, maka sekolah tersebut tidak dapat mengikuti seleksi SNBP ini. Jangan sampai seperti yang di tahun lalu ya. Di tahun lalu itu banyak banget sekolah-sekolah
yang akhirnya gagal dalam mengikuti seleksi SNBP karena terlambatnya dia untuk mengisi data di PDSS. Nah, sekarang Kak akan jelasin tentang persyaratan siswa-siswa eligible dan kira-kira kamu masuk nggak ya ke dalam siswa eligible ini? Oke, yang persyaratan pertama itu udah jelas nih, warga negara Indonesia dan punya KTP. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dalam daftar eligible, coba urusin dulu KTP-nya. Karena ini masuk ke dalam persyaratan di seleksi SNBP. Kemudian kalian, para siswanya juga memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Terus dapetinnya dari mana tuh Kak NISN? Nah, kamu harus samperin tuh guru BK sekolah kamu atau pihak administrasi sekolah ya. Nah, kemudian persyaratan berikutnya ada nilai rapot. Nilai rapot ini yang dipakai dari semester 1 sampai semester 5 nantinya. Dan itu sudah diisi lewat PDSS sesuai dengan ketentuan. Jadi diisi oleh pihak sekolah. Kamu ingetin pihak sekolah lagi ya, jangan sampai pihak sekolahnya lupa. Nah, buat teman-teman dengan program studi seni ataupun olahraga, berarti jurusan-jurusan yang di bidang seni maupun olahraga itu tetap harus mengunggah portofolio. Nah, portofolio ini beda-beda ya. Ada yang portofolionya dalam bentuk video, atau misalkan yang seni dalam bentuk hasil gambarnya, atau hasil kerajinan yang dipergunakan sebagai portofolio di seleksi SNBP. Kemudian yang jelas nih, namanya seleksi nasional berdasarkan prestasi, pasti dia harus memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan untuk bisa lolos di PTN. Tapi ingat ya, PTN-PTN itu tergantung mereka juga nih, prestasi apa yang akan mereka lihat. Apakah prestasi kamu di bidang akademik ataukah prestasi kamu di bidang non-akademik. Akan lebih baik kamu atur strateginya sesuai dengan persyaratan-persyaratan di PTN yang kamu pengenin. Kalau misalkan kamu mau masuk jurusan PTN ini, berarti apa aja nih persyaratan-persyaratannya. Tapi ada juga PTN-PTN yang melihat mata pelajaran yang menunjang jurusan kamu nantinya dan relevansi kamu terkait jurusan yang kamu akan ambil nantinya. Oke, selanjutnya ada tahapan-tahapan kamu buat bisa mengikuti seleksi SNBP ini. Tahapan yang pertama udah jelas, kamu lihat akreditasi sekolah kamu. Dari situ kamu bisa menentukan satu angkatan di sekolah kamu ada berapa banyak dan berapa banyak nanti yang masuk ke dalam kuota eligible. Kemudian kamu ingetin lagi nih pihak sekolah untuk melakukan registrasi akun SNPMB karena itu penting banget untuk pendaftaran di seleksi SNBP. Nah, kemudian untuk para siswanya juga bisa melakukan registrasi akun atau pendaftaran akun di SNPMB nih. Nah, kalau ini ada beberapa sekolah yang membantu siswa-siswanya untuk melakukan registrasi. Tapi ada juga beberapa sekolah yang lebih memilih untuk siswa-siswanya secara mandiri melakukan registrasinya. Nah, kemudian pihak sekolah itu pasti sudah memeringkatkan siswa-siswanya. Kalau kuota dari eligible itu sudah ada, berarti sudah ada perankingan. Pasti sudah ada pemeringkatan siswa-siswa agar mereka bisa mengikuti seleksi SNBP. Kemudian, pengisian PDSS ini nanti akan dilakukan oleh pihak sekolah. Pengisian PDSS-nya ini terdiri dari biodata siswa tersebut, kemudian nilai rapot, dan informasi lainnya. Nah, setelah itu nanti pihak siswa itu bisa melakukan pendaftaran SNBP secara mandiri. Atau juga ada beberapa sekolah yang membantu siswa-siswanya untuk melakukan pendaftaran SNBP. Nah, dari pendaftaran SNBP ini nanti kamu bisa memilih program studi. Untuk seleksi SNBP, siswa itu hanya bisa memilih 2 program studi. Bisa dilakukan di satu PTN untuk 2 jurusan yang berbeda, atau bisa dilakukan dengan satu jurusan yang sama tapi di 2 PTN berbeda. Nah, untuk beberapa jurusan yang menggunakan portofolio, wajib banget nih untuk mengupload portofolio kalian. Karena ini jadi poin penting banget pada saat kamu bisa lolos di jalur SNBP. Nah, nanti pihak PTN akan menyeleksi jalur SNBP ini dan kamu tinggal tunggu pengumumannya deh. Setelah pengumuman itu akhirnya dilaksanakan dan kamu akhirnya bisa lolos di jalur SNBP, kamu harus melakukan proses daftar ulang ya. Jangan sampai kamu kelewat proses daftar ulang ini. Karena kalau sampai kamu kelewat proses daftar ulang, kamu dinyatakan tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Ya. Sayang banget ya kalau misalkan sudah dinyatakan lolos tapi kamu kelewat informasi terkait daftar ulang ini. Kamu bahkan sudah tidak bisa untuk mengikuti jalur UTBK ataupun jalur mandiri. Jadi akan lebih baik kamu
update terus nih informasi-informasi terkait seleksi masuk PTN. Nah, jadi untuk pemilihan program studi ini, kamu bisa memilih satu jurusan dengan PTN yang berbeda. Misalkan aja, kamu mau masuk komunikasi, jurusan komunikasi. Kamu bisa memilih jurusan ilmu komunikasi di IPB atau juga bisa di UNJ. Nah, itu bisa ya. Kemudian, kamu juga bisa memilih satu PTN yang sama tapi beda jurusan. Misalkan aja, kamu milih Universitas Indonesia. PTN-nya UI, kamu bisa milih teknik kimia atau kimia. Itu satu PTN dengan dua jurusan yang berbeda. Atau bahkan kamu bisa memilih beda jurusan dan beda PTN-nya juga. Tapi ingat ya, harus ada yang salah satunya satu domisili dengan SMA kamu. Maksudnya dari dua pilihan itu harus ada salah satu yang satu domisili dengan sekolahan kamu. Sekolah kamu letaknya ada di mana? Kalau sekolah kamu ada di Jawa Barat, berarti salah satunya kamu harus memilih PTN yang ada di Jawa Barat. Habis itu yang satunya lagi kamu bisa memilih PTN di luar dari Jawa Barat. Kalau kamu tetap bersikukuh untuk memilih PTN di luar dari domisili sekolah kamu cuma memiliki kesempatan milihnya hanya satu aja. Jadi kalau misalkan kamu berada di daerah Kalimantan Utara, nah kamu mau masuk PTN di Unpad Jawa Barat, maka kamu cuma hanya ada kesempatan untuk satu pilihan aja. Nah, terus gimana nih jadwalnya? Udah gak sabar ya pengen ikut jalur seleksi SNBP ini? Nah, untuk beberapa sekolah bahkan memang sudah ada yang melakukan pengumuman kuota eligible-nya. Jadi untuk poin nomor 1, 2, dan 3 ini dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi ingat ya, yang kakak bilang, jangan sampai pihak sekolah itu kelupaan untuk mengisi PDSS kamu. Batas waktunya itu dari Januari nih, 9 Januari sampai 9 Februari. Jangan sampai terlewat. Mulai dari pengumuman kuota sekolah, ini maksudnya adalah kuota eligible. Untuk kuota eligible ini biasanya sudah diumumkan dari sebelum tanggal 28 Desember. Nanti pengumuman resminya dari website SNPMB itu juga akan ditampilkan di tanggal 28 Desember 2023. Jadi kalau misalkan kalian mau bersaing dengan sekolah-sekolah lain, kalian lihat nih pesaing di sekolah lain itu berapa kira-kira kuotanya. Nanti pihak sekolah juga dikasih kesempatan untuk melakukan masa sanggah. Artinya kalau misalkan ada data-data yang memang masih kurang atau masih belum lengkap, pihak sekolah bisa melakukan proses masa sanggah ini sampai tanggal 17 Januari 2024 nanti. Tetap ingat ya, batas pengisian PDSS ini penting banget dilakukan oleh pihak sekolah. Jangan sampai terlambat, karena paling lambat di tanggal 9 Februari 2024 nanti. Setelah lewat dari 9 Februari 2024, lewat dari jam 3 sore, itu sudah tidak bisa melakukan pengisian untuk siswa-siswanya dalam seleksi SNBP. Nah, untuk pendaftaran SNBP ini biasanya dilakukan secara mandiri. Masing-masing kamu harus melakukan proses pendaftaran seleksi SNBP ini dari website resmi SNPMB. Nah, di situ kamu harus mengisi data-data kamu dan kemudian kamu juga perlu untuk mengisi portofolio yang sesuai dengan jurusan yang kamu inginkan. Nah, untuk pendaftaran SNBP ini di tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari. Nah, biasanya di tanggal-tanggal ini udah mulai banyak yang bingung nih terkait dengan jurusan. Nah, untuk tata cara dalam melakukan proses pendaftaran dan bagaimana kamu bisa memilih jurusan yang tepat sehingga peluang kamu lebih besar, tontonin terus aja videonya, nanti akan ada video selanjutnya yang memang khusus membahas itu ya. Tapi kalian udah booking nih tanggalnya dari tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari. Jangan sampai kamu kelewat batas waktu pendaftaran SNBP ini. Ingat batas waktunya itu tanggal 28 Februari di jam 15.00, jam 3 sore. Jangan dientar-entarin, jangan dileh-lehain, dan kakak kasih tahu juga jangan terhasut sama omongan teman-teman kamu. Jangan sampai nih kasus-kasus sebelumnya ada aja nih teman-teman kamu yang bilang udah nanti aja daftarnya, tahu-taunya malah jadwal pendaftarannya itu udah lewat. Sampai bahkan pada saat pengumuman dia sendiri ternyata nggak tahu bahwa sebenarnya dia itu belum mendaftar. Hati-hati ya buat teman-teman semua, karena
pada saat proses pendaftaran ini, kamu dinyatakan mengikuti seleksi ini jika kamu sudah mendapatkan peserta atau nomor seleksi SNBP. Karena itu yang akan dipakai pada saat nanti pengumuman hasil SNBP kamu. Jadi, nanti pada saat pengumuman SNBP, jangan lagi kamu bingung nanya nomor registrasi aku berapa ya? Nomor pendaftaran SNBP aku kemarin berapa ya? Karena jika kamu tidak mendapatkan nomor itu, maka udah otomatis kamu gagal dan kamu tidak dapat mengikuti seleksi SNBP. Dan pengumuman SNBP dilakukan 1 hari di tanggal 26 Maret 2024 di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman-teman semua yang udah kakak jelasin tadi, jangan sampai kamu leha-leha atau santai-santai dulu, tapi tetap dalam strategi yang jelas. Untuk kamu yang memang sudah ditentukan kuota eligible dari sekolah, mulai cari informasi nih terkait pemilihan jurusan yang kamu inginkan. Mulai cek lagi kira-kira persaingannya seperti apa, dan mulai cek lagi prestasi-prestasi kamu yang mendukung dan sesuai atau tidak dengan jurusan yang kamu pilih. Jadi buat teman-teman semangat semua ya, mudah-mudahan aja kalian bisa lolos di PTN yang kalian inginkan, di PTN yang kalian pengenkan, di PTN yang kalian inginkan. Nah, sampai sini dulu aja video dari kakak, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video, dadah!